Tentunya sangat menyenangkan bila kita bisa panen di musim kemarau. Semua tampak penghijau seperti tidak ada pengaruhnya antara panas yang menyentak ini dengan hasil panen yang kita hasilkan. Nah, pada video kali ini, Beli tidak hanya mengajak sahabat untuk panen-panen yang hijau-hijau ini, tapi bagaimana kita bisa di musim kemarau ini, sebenarnya kesempatan bagi kita pekebun organik untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena bagi kita para pekebun organik, di musim kemarau ini, satu-satunya yang menjadi halangan adalah masalah penyiraman dan suhu yang sangat panas. Selebihnya, misalkan pada permasalahan hama tidak sekompleks pada saat musim penghujan. Karena serangan hama akan sangat membandel, terutama seperti siput, kemudian ulat yang akan merajalela, bahkan belalang di musim penghujan sehingga merusak daripada hasil panen kita. Akan tetapi di musim kemarau, serangan hama mayoritas terjadi hanya pada jenis kutu-kutuan. Memang yang masif serangannya di musim kemarau ini adalah jenis kutu-kutuan. Tapi selebihnya semua bergantung pada trik yang dikatakan di sini sebagai trik bagaimana kita bisa mengakali di musim kemarau ini hasil daripada kita berkebun organik ini menjadi sangat maksimal. Jangan lewatkan semua tipsnya hanya di video kali ini, jangan di skip, mohon. Sahabat bisa tidak mensubscribe channel ini, tapi kalau bisa di-share dan kemudian disimak secara penuh agar semua orang yang menyaksikannya atau para petani organik tidak menjadi putus asa bertanam di musim kemarau yang super panas ini. Sebelahnya ini adalah mentimun yang Beli tanam dalam satu polybag ada 2 buah tanaman mentimun. Kalau kakaknya yang di sana, yang itu adalah satu polybag 1 tanaman mentimun, maka yang ini generasi berikutnya ini Beli gunakan satu polybag 2 tanaman atau 2 batang mentimun. Karena apa? Karena ini musim kemarau, degradasi nutrisi yang terjadi di musim hujan itu bisa lebih teratasi atau bisa lebih minimal dibandingkan dengan di musim kemarau ini. Yang dimaksud sebagai degradasi nutrisi adalah ketika kita membuat media tanam yang subur, kemudian hujan menerpanya setiap hari, maka media akan hanyut, terutama unsur hara seperti yang kita dapatkan dari kompos yang kita gunakan itu akan mudah sekali hanyut. Itu tidak akan terjadi di musim kemarau, sehingga Beli dengan percaya diri menanam 2 tanaman dalam satu polybag. Dan ini sudah sering dilakukan di video-video beberapa tahun yang lalu, dan hasilnya juga sangat maksimal, sahabat. Nah, kemudian yang menjadi perhatian di musim kemarau adalah bagaimana setiap pagi kita harus mengecek di bagian belakang daun ini, sahabat. Nah, kita pastikan tidak ada hama seperti kutu, tidak ada warna putih maupun tidak ada warna gelap. Warna gelap itu mewakili jenis kutu-kutuan, warna putih juga mewakili jenis kutu-kutuan, dan juga ada warna kehijauan juga mewakili jenis kutu-kutuan. Jadi pastikan daun tanaman bersih. Bila sahabat menemukannya, bila menemukan jenis kutu-kutuan di belakang daun, maka segera, jangan tunda lagi. Tidak peduli itu apakah pagi, siang, ataupun sore, segera lakukan penyemprotan pestisida nabati. Nah, mengapa seperti itu? Nah, Beli akan tunjukkan mengapa harus seperti itu. Ini juga, sahabat ya, cabai yang sudah masuk ke fase generatif sangat berbunga sangat banyak. Beli akan tunjukkan sebentar lagi mengapa harus kita responsif di musim kemarau ini
untuk mengatasi serangan hama kutu-kutuan karena sangat fatal akibatnya. Nah, beli akan tunjukkan. Nah, ini adalah tanaman melon, sahabat ya. Ini adalah tanaman melon yang beli tanam di polybag, satu polybag satu tanaman. Yang terjadi adalah mungkin karena beli agak sibuk, kemudian penyemprotan dengan pestisida nabati tidak sering dilakukan sesuai jadwal. Seharusnya 2 hari sekali melakukan penyemprotan pestisida nabati, sehingga tanaman sudah dihinggapi jenis hama kumbang pemakan daun, dan hasilnya daun jadi bolong-bolong seperti ini. Harusnya ketika kita menggunakan jadwal 2 hari sekali penyemprotan, maka kita harus patuh terhadap jadwal tersebut. Beruntungnya tanaman melon ini tidak semuanya bolong-bolong seperti itu, sahabat. Jadi masih banyak yang daunnya lebar dan sehat seperti ini. Nah, jadi sahabat sudah mengerti kan apa yang harus kita lakukan ketika kita bertanam organik di musim kemarau dalam hal pengendalian hama. Nah, bagaimana bila hamanya sudah terlanjur merusak? Bagaimana bila hamanya sudah terlanjur merusak daun? Maka di sini beli akan melakukan penyemprotan yang ditambahkan dengan nutrisi pupuk daun. Oh ya, yang putih-putih ini, sahabat ya, masih banyak kemarin yang di kolom komentar belum tahu apa itu yang putih-putih, beli dikiranya ini urea. Padahal sudah sering beli jelaskan bahwa itu adalah kompos hijau, kompos yang beli ciptakan sendiri dengan menggunakan kompos kaya nitrogen dan kemudian ditambahkan dengan perlite. Jadi kombinasi ini luar biasanya mampu menyelamatkan banyak tanaman beli di musim kemarau meskipun dengan penyiraman yang minimal. Tanpa keraguan lagi, di musim peralihan antara dari musim penghujan kemudian menuju ke musim kemarau, yang paling sering mengganggu kita di kebun organik adalah jenis hama kutu-kutuan. Mungkin tidak hanya berlaku di kebun organik, tapi juga di kebun anorganik. Seperti tanaman cabai yang ada di belakang beli yang sudah beli pindah tanamkan. Ini satu bedengan beli isi dengan 3 baris. Jadi panjang bedengannya sekitar kurang lebih 9-10 meter. Kemudian lebarnya ini 2 meter 20 cm. Beli gunakan jarak tanam 60 cm. Nah, di sini ketika beli memindah tanamkan, sahabat, ketika beli memindah tanamkan dari persemaian yang begitu sehat, yang begitu hijau, kita pindahkan ke lahan. Tepat 3 hari setelah adaptasi, beli langsung memberikan penyemprotan pestisida nabati pertama. Dan tidak hanya itu, sahabat, beli tidak hanya menggunakan pestisida nabati saja, tapi beli juga menggunakan bahan pelengkap lainnya atau bahan pendukung. Karena apa? Karena beli sudah melihat adanya serangan, mungkin terjadi ketika pindah tanam, adanya serangan pada daun cabai ini. Nah, sudah mulai merusak beberapa helai daunnya. Dan bahan apa yang digunakan akan beli kupas di video ini. Nah, inilah amunisi yang kita gunakan di musim pancaroba atau musim peralihan ini, sahabat. Seperti tadi beli jelaskan bahwa serangan kutu akan sangat terlihat mencolok di musim ini, sahabat. Karena memang cuaca panas kali ini agak ekstrim, maka serangan kutunya beli yakin juga pasti akan ekstrim. Jadi siapkan amunisi ini bila sahabat mau berkebun organik. Wajib. Yang pertama, itu ada rendaman dari bawang putih. Itu air rendaman bawang putih. Caranya sudah sering sekali beli, puluhan kali sudah beli perlihatkan di video-video Bali Organik TV sebelumnya. Kemudian itu tentu saja adalah gadung, si racun cyanida nabati, gadung yang dicampur dengan daun mimba. Kemudian salah satu yang warna hitam itu, nah si botol hitam nan cantik itu, itulah yang memegang peranan penting pada musim tanam cabai kali ini. Di musim yang ekstrim, beli sengaja membuat sendiri asam amino. Cara membuat asam amino sudah banyak dijelaskan di video-video channel lainnya, bahkan sahabat di Google sahabat tinggal ketik saja cara membuat asam amino. Tapi di sini spesialnya beli memixnya dengan humus cair atau mencampurkannya di dalamnya menggunakan juga humus cair. Jadi di sini asam amino yang beli mix dengan humus cair karena beli yakin di humus cair itu terdapat asam humat dan juga asam sulfat. Itu adalah satu kesatuan. Jadi asam sulfat adalah salah satu pembentuk dari asam humat itu sendiri. Dan sebenarnya jenis pupuk ini tidaklah hal baru, sahabat. Pencampuran antara asam amino dengan asam sulfat maupun asam humat bukanlah hal baru. Sahabat bisa ketik saja di toko online, ada banyak sekali brand-brand terkenal yang menjual produk seperti ini. Tapi beli di sini spesialnya adalah membuat
sendiri. Sehingga racikannya beli rasa paling pas untuk kita terapkan di kebun organik. Nah, sebenarnya ada salah satu lagi amunisi yang kali ini agak jarang digunakan, yaitu ini. Ini adalah rendaman tembakau. Ini juga bisa jadi alternatif apabila sahabat menemukan jenis serangan hama ulat. Nah, ini bisa dimix dengan si gadung itu, maka hasilnya luar biasa, khusus untuk serangan jenis ulat-ulat. Nah, cara pakainya seperti ini sahabat, seperti biasa. Jadi tangki ini isinya sekitar 5 liter saja, karena yang kita semprot di lahan ini tidak cukup banyak kali ini. Kemudian air 200 ml kita tambahkan dengan gadung plus mimba ini sebanyak 2 tutup botol. Kemudian setelah 15 menit baru kita tambahkan si botol hitam ini yang terlihat sangat cantik ini. Ini isinya adalah asam amino buatan beli sendiri dan kemudian beli campurkan pada prosesnya dengan menggunakan humus cair. Nah, berapa dosisnya? Untuk 5 liter air sahabat, karena beli takar per 1 liter air itu perlu sekitar 3 mili dari asam amino ini. Jadi dalam menggunakan satu tangki yang isinya hanya 5 liter ini, beli cukup menggunakan hanya 2 tutup botol saja. Nah, apakah kita bisa campurkan beli bahan pestisida nabati dengan bahan asam amino seperti ini? Tentu saja bisa, karena bahannya merupakan sama-sama bahan organik, jadi tidak akan merusak satu zat dengan zat lainnya. Silahkan diaduk. Bila sahabat menggunakan alat semprot seperti ini, pasti saringannya berpori sangat kecil, sehingga bahan-bahan organik, nah seperti ini sahabat ya, dia akan tunjukkan apa yang beli gunakan selama ini. Jadi seperti ini, misalkan ini belum sempat beli buang, ini adalah merica sahabat. Jadi untuk bahan-bahan organik ini tidak akan bisa sehancur dari mungkin powder dari pupuk kimia sintetis ataupun pestisida kimia sintetis. Jadi akan selalu ada seperti ini, ampas-ampasnya seperti ini. Ini masih bisa kita gunakan, jadi jangan dibuang. Nah, oke sahabat, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanam lahar ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.